Welcome to the Baseface Network. Let's have a ball. Halo, perkenalkan nama saya Siti Servani. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat itu termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang berpikir itu termasuk berfilsafat. Dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Dan menjelaskan pengertian filsafat, objek filsafat, cabang-cabang filsafat, serta kedudukan ilmu, agama, dan filsafat. Dan juga mendeskripsikan sejarah filsafat serta tokoh dan pemikirannya. Baik, langsung saja kita langsung membahas ke materi pertama, yaitu berfilsafat adalah bentuk pemikiran yang mendalam dan sistematis, bertujuan untuk memahami hakikat dan mencari kebenaran. Tidak semua bentuk berpikir memenuhi kriteria berpikir biasa, seringkali hanya bersifat dangkal dan tidak terarah. Dan sementara itu, berfilsafat itu melibatkan analisis kritis, radikal, dan koheren yang memungkinkan individu untuk mengeksplorasi pertanyaan mendasar dan mencapai pemahaman yang lebih substansial. Dengan demikian, setiap orang yang berfilsafat itu pasti berpikir, tetapi tidak semua berpikir dapat dianggap sebagai filsafat. Selanjutnya yaitu materi yang kedua. Filsafat itu adalah ilmu yang membahas pertanyaan yang mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, dan bahasa. Berasal dari bahasa Yunani, philosophia, yang berarti cinta kebijakan. Dan objek-objek filsafat itu memiliki dua objek. Yang pertama itu objek materi, yaitu adalah hal-hal atau benda yang diteliti. Dan objek yang formal itu atau objek yang kedua, objek formal sudut pandang atau cara pandang objek-objek tersebut. Dan cabang-cabang filsafat, yaitu filsafat terbagi menjadi beberapa cabang. Cabang utamanya itu ialah epistemologi, yaitu studi tentang pengetahuan, dan yang metafisika itu adalah kajian tentang realitas dan eksistensi, dan etika yaitu analisis tentang moral dan tindakan, dan estetika itu penelitian tentang seni dan keindahan, dan ada juga logika yaitu ilmu tentang penalaran dan argumen, dan juga antropologi filsafat yaitu studi tentang manusia dan keberadaannya, kedudukan ilmu, agama, dan filsafat. Filsafat itu berfungsi sebagai dasar bagi ilmu pengetahuan, memberikan kerangka berpikir kritis yang mendasari berbagai disiplin ilmu. Dan sementara itu, agama menawarkan pandu-panduan moral dan spiritual. Dan keduanya itu dapat saling melengkapi. Filsafat mempertanyakan dan menganalisis ajaran agama, sedangkan agama itu memberikan konteks nilai-nilai yang dapat dipertimbangkan dalam pemikiran filosofis. Dan di sini juga ada tentang yang mendeskripsikan filsafat, yaitu mengenai tokoh dan mendeskripsikan tentang pemikirannya juga. Dan yang pertama itu ialah masa Yunani kuno. Masa ini ditandai dengan transisi dari mitos ke rasionalitas. Dan tokoh-tokohnya itu ialah yang pertama itu Thales dari Miletus, dan yang kedua Anaximander, yang ketiga Pythagoras. Dan menurut pemikirannya Thales dari Miletus itu ialah menganggap air sebagai substansi dasar dari segala sesuatu. Ia merupakan salah satu pelopor pemikiran ilmiah. Dan yang menurut pemikiran Anaximander yaitu memperkenalkan konsep apeiron atau tak terbatasan sebagai asal mula segala sesuatu, serta mempelajari kronologi dan evolusi. Dan menurut pemikiran Pythagoras yaitu menekankan pentingnya angka dan proporsi dalam memahami dunia serta mengembangkan ide tentang Laiken
reinkarnasi, dan harmoni kosmik. Dan yang kedua itu pada masa Yunani klasik. Masa ini tuh ditandai dengan perkembangan pemikiran filosofis yang lebih sistematis dan kompleks. Dan tokoh-tokohnya itu ialah yang pertama itu Socrates, dan yang kedua Plato, dan ketiga Aristoteles. Dan menurut pemikiran Socrates itu menciptakan metode dialektika atau Socrates method itu untuk menggali kebenaran melalui tanya jawab, fokus pada etika dan pengembangan karakter moral. Dan pemikiran Plato itu mengembangkan teori ide atau forms, di mana dunia nyata itu hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna. Dalam karyanya Republik, ia mengusulkan konsep negara ideal yang dipimpin oleh filsuf raja. Dan menurut pemikiran Aristoteles, itu ialah menyusun sistem logika formal, membagi ilmu pengetahuan menjadi berbagai disiplin, menjadi berbagai disiplin, yaitu terdapat metafisika, etika, politik, dan biologi. Dan ia menekankan pentingnya pengamatan empiris dan pengalaman dan memperoleh pengetahuan. Dan yang ketiga itu masa pada abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan itu berusaha menyelaraskan ajaran agama dengan pemikiran rasionalis atau disebut dengan rasional. Dan tokohnya itu ialah yang pertama itu ada St. Augustine, yang kedua Thomas Aquinas, dan yang ketiga William Oxfam. Dan menurut pemikiran St. Augustine itu ialah mengintegrasikan ajaran Kristen dengan filsafat Neoplatonisme, yaitu menekankan pentingnya iman dan pengalaman pribadi dalam memahami Tuhan, serta menulis tentang konsep waktu dalam pengakuan. Dan menurut pemikiran Thomas Aquinas itu ialah mengembangkan skolastisme dengan menggabungkan filsafat Aristoteles dengan teologi Kristen dalam yang namanya Summa Theologica, yaitu menjelaskan hubungan antara akal dan iman serta membahas 5 bukti keberadaan Tuhan. Dan menurut pemikiran William Oxfam itu ialah dikenal dengan prinsip Oxfam atau yang disebut dengan Oxfam-Rogers. Itu ia berargumen bahwa identitas tidak boleh dilipat atau tidak boleh dilipat gandakan tanpa kebutuhan, yaitu prinsip kesederhanaan. Ia juga menekankan pentingnya pengalaman empiris dalam memahami realitas. Dan yang keempat itu adalah filsafat Islam. Filsafat Islam itu berkembang pesat terutama selama zaman keemasan Islam, ketika pemikiran Muslim mengidentifikasikan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Dan tokohnya itu ialah ada yang pertama itu Al-Farabi, yang kedua itu Ibnu Sina atau Avicenna, yang ketiga itu Ibnu Rushd atau yang disebut dengan Averroes, yang keempat itu ada Al-Ghazali. Dan pemikiran Al-Farabi itu dikenal sebagai guru kedua, yaitu setelah Aristoteles. Ia mengembangkan pemikiran politik dan etika yang menggabungkan ide-ide Aristotelian dengan ajaran Islam, serta memperkenalkan konsep kota ideal. Dan pemikiran Ibnu Sina yaitu menyusun sistem metafisika yang mengkompleks dalam karyanya dalam kitab Al-Shifa, yaitu ia memperkenalkan konsep eksistensi dan esensi serta berargumen tentang keberadaan Tuhan melalui akal. Dan ketiga itu ada pemikiran Ibnu Rushd, yaitu menginterpretasikan karya-karya Aristoteles dan berusaha menyelaraskan akal dengan iman. Ia berpendapat bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan melainkan saling melengkapi. Dan pemikiran Al-Ghazali itu ialah dalam karyanya Tahaput al-Falasifah, yaitu ia mengkritisi para filsuf yang dianggap terlalu rasionalis dan menekankan pentingnya pengalaman mistis serta wahyu dalam memahami kebenaran. Dan itu penjelasan saya mengenai materi ini.
Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.